Halo guys, ketemu lagi. Gimana keadaan kalian, sehat? Tetap hari ini saya akan membahas tentang cara perawatan dan cara agar lobet kalian sehat, lobet kalian produksi dengan lancar, ataupun itu lobet produksi, lobet buat gantangan, lobet buat hiasan rumah, ataupun lobet yang kalian buat untuk jinak-jinakan biar terawat dengan bagus dan lobet itu sehat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang lobet lemak lagi ya, lemak dan lobet itu obesitas. Nah, dan itu menyebabkan kematian atau tidak ya, tentang lemaknya itu. Dari obesitasnya itu, dari ngelemaknya itu bisa menyebabkan kematian atau tidak, nanti akan saya jelaskan. Dan kalau sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Saksikan saya menerangkan sedikit, karena kemarin sudah saya terangkan, dan sekarang hanya saya terangkan lobet melemak yang mengakibatkan kematian. Itu bisa atau tidak? Ayo, tonton videonya. Let's go. Nah, saya mulai langsung saja ya. Lobet melemak, lobet yang obesitas atau perutnya yang menggaji ataupun melemak, jika tidak kita tangani dengan tepat atau kita tidak mengetahuinya kalau lobet sedang lemak, itu bisa menyebabkan kematian atau tidak ya. Kalau menyebabkan kematian itu bisa menyebabkan kematian kalau kita tidak memantaunya atau kita tidak tahu kalau lobet kita sedang ngelemak ya, lemak atau obesitas, dan kita telat untuk menanganinya, pasti lobet itu akan mati ya. Kenapa lobet itu mati? Ya, ibaratkan saja seperti orang, kalau kita kelebihan lemak lalu tidak terkontrol, lemak itu semakin menumpuk, dia akan menghambat sirkulasi di peredaran darah dan akan mempersempit buat pernapasan, ke jantung, buat aktivitas, itu juga akan semakin susah. Tidak jauh juga seperti halnya si lobet. Kalau lobet itu kalau misalnya kondisinya lemak parah di bagian perut, dan kalau lemak itu menyebar di bagian dada yang warnanya kuning itu bisa menyebabkan lobet itu mati ya. Kalau kita tidak tahu dan kalau kita tidak bisa menanganinya atau kita tidak memantaunya, lobet kita itu sedang lemah ya. Kita pelihara saja, kita hanya mengetahui saja kalau lobet itu sering bertelur. Nanti kalau sudah ketahuannya waktu melihat si lobet agak telat bertelur dan susah buat mengeluarkan telur ataupun susah buat menetaskan telur ya. Nah, biasanya kalian akan curiga seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian itu lebih detail, lebih teliti, kalian aktif dalam memantau si lobet kalian, mengetahui kondisi si lobet kalian, bukan hanya di kalian saja, kalian akan melihat ciri-ciri si lobet. Badannya mulai mengemuk, perutnya juga mulai menurun, tidak ada aktivitas gerak yang terlalu lincah, dia hanya di bawah saja, paling banyak di bawah saja, dan posisi sayapnya, kok yang perempuan ya, khusus yang perempuan, sayapnya itu turun ke bawah, tidak sejajar dengan bulunya ya, bulu ekornya atau pas di bulu burungnya ya, tidak sejajar dengan bulu ekornya, dan bulunya itu turun, dan sering kondisi burung dia di bawah, tidak di pangkringan, dia hanya sering berjalan. Kalau dia mau naik ke atas gelodok, dia pasti akan memanjat melewati besi ya. Nah, kalian harus mengetahui ciri-cirinya dari situ ya. Kondisi burung yang membesar, perut yang membesar, dan kondisi kelincahan burung juga menurun. Nah, kalian harus juga seperti itu. Kalau kalian sudah mengetahui ciri-ciri lobet yang seperti itu, cepat kalian tanganinya. Kalian tangani, jangan kalian biarkan dia menelor ataupun dia dikawin dengan pasangannya, dan lepaskan juga gelodoknya ya. Nah, kalian lakukan terapi pemandian, mulai rajin memanaskan, tapi jangan terlalu lama, cukup memanaskannya paling banyak atau paling lama itu 1 jam, dan memandikannya sering. Kalian turunkan terus birahinya dengan cara memandikannya. Kalian harus sering mengontrolnya seperti itu ya. Kalau kalian tidak tahu, kalau kalian tidak bisa, dan kalian tidak tahu kalau lobet kalian lemak, kalian punya beberapa ekor lobet yang banyak pun, 10 ataupun berapa pasang, kalian tidak tahu kondisinya itu sebenarnya lemak, nah itu akan mati mendadak, dan kalian akan curiga dengan hal yang lain ya. Sebenarnya itu dari kondisi lemak dari perutnya sudah mulai menurun, dan kuningnya juga mulai banyak. Kalau belum sampai menguning banget, kalau masih baru krem-krem itu masih cepat bisa ditangani dan cepat sembuh ya. Tapi kalau sudah menguning dan banyak menumpuk
dan si kondisi burung juga membesar badannya dan perutnya menurun, itu bisa menyebabkan kematiannya. Nah, kenapa itu mati? Ya, itu dikarenakan dari kelebihan lemak dan akan menghambat sirkulasi perdarahan dia, sirkulasi ke jantungnya, ke pernapasannya menjadi sesak. Lobet itu akan sering membuka paruhnya karena sistem pernapasannya terhambat oleh lemaknya itu, dan dia akan mati cepat ya. Kalian tidak akan merasakan lobet itu sampai usia 4 tahun ataupun 5 tahun ya. Di usia 4 tahun sampai 5 tahun udah mulai kritis-kritisnya ya. Kalau misalnya kalian terlalu ceroboh dan tidak menangani dengan tepat, si lobet itu akan mati ya. Nah, itu penyebabnya kalau lobet ngelemak itu bisa mati ya. Kalau dia cepat kalian tangani, waktu kondisi ngelemaknya itu dia tidak bakalan cepat mati ya. Kalau lobet ngelemak itu memang kondisinya sangat tidak terlalu bagus buat dilihat. Ya, badannya turun, gemuk badannya ya. Terus perutnya juga membesar. Itu membesar bukan karena ada telurnya, tapi karena ada lemaknya. Tapi kalau dia sudah ada telurnya, dia akan semakin membesar dan semakin turun, dan susah buat keluarkan si telurnya, dan akan menghambat buat sistem reproduksinya juga. Dia cuma mau dikawin, tapi dia tidak mau mengeluarkan telurnya. Karena apa? Kondisi lemaknya sudah terlalu tebal ya. Kalian harus bisa mengantisipasinya dan cepat ditangani, dimandikan, diturunkan gelarnya, dan dijemur ya. Tidak usah ditambah obat ataupun apa. Kalian lakukan secara terapi manual, kalian terapi kandang agak dilebarkan ataupun tanpa glodok, dijemur, dimandikan, itu akan buat alami ya, penurunan secara alami. Tapi kalau kalian pengen cepat, pakai obat bisa, mau pakai balsam juga bisa. Tapi kalau saran saya, mending lebih baik itu cara alaminya, karena lebih efektif. Dia akan mengembalikan sirkulasi dari badannya ataupun sistem pernapasannya dengan sendirinya, dengan kemampuan si lobet itu. Kalau misalnya lobet itu masih mau produksi bagus, dia akan mengikuti alurnya sendiri sesuai terapi yang kita berikan kepada si lobet itu ya. Dia akan menjalani terapinya sendiri yang kita sudah berikan, dan dia akan menghasilkan juga, nanti hasilnya akan kembali lagi seperti sedia kala ya, seperti waktu dia masih muda, sekitar umur 1 tahun ataupun 2 tahun ya. Kalau misalnya sudah 3 tahun ke atas, memang kondisi lemak itu sudah mulai menumpuk. Kalau misalnya perawatannya kurang pas, ataupun kan memberi pola makan yang terlalu berlebihan, seperti jagung yang berlebihan, kuaci yang berlebihan, ataupun kenari yang berlebihan, dia akan jelek dan cepat mempersingkat kondisi umurnya ataupun mempercepat kondisi pembentukan lemaknya. Biasanya di 2 tahun itu sudah kelihatan lemaknya ya, sudah berbahaya. 2 tahun sudah jelek biasanya kalau di produksinya. Kalau bisa polanya kalian atur, dan sampai melebihi batas pola makannya atau melebihi batas proteinnya, dan kondisi lemaknya juga harus tetap dijaga ya, jangan sampai terlalu berlebihan ya, karena bisa menyebabkan kematian pada kondisi lemak, bukan pada kondisi dia kena sakit ya, karena lemaknya ada yang berlebihan dan bisa menghambat sirkulasi perdarahan ataupun sistem pernapasannya, dan lobet akan mati ya. Karena kalau dia posisinya sesak, badannya sesak, itu pagi ataupun sore dia masih normal, tapi dia kondisi bawah dan mulut sudah mulai terbuka ke lengannya dan tidak mau beraktivitas dengan lincah seperti biasanya. Nah, itu biasanya besoknya dia sudah mati ataupun lemas ya. Nah, jangan sampai lobet kalian tidak terkontrol, dan harus tetap kalian kontrol. Jangan sampai kalian teledor ataupun meninggalkan perawatan si lobet, karena tetap menjaganya agar si lobet itu tetap menjaga kestabilan atau pola diet yang bagus buat si lobetnya ya. Jangan sampai ngelemak ya, agar idealnya tubuh si lobet dan idealnya dia waktu bertelur tetap terjaga ya. Jangan sampai kalian hanya mau produksi saja tapi tidak melihat kondisi si lobet bagaimana. Kalau hanya mau produksi saja, kalian hanya merasakan paling sekitar 2 tahun 3 tahun kalian merasakan produksi itu bagus, terusan banyak, langsung hasil telur banyak, hasilnya juga memuaskan. Nah, tapi nanti kalau sudah semakin tua ya, sekitar 3 tahunan, dia akan jadi jelek ya. Karena lobet itu bagusnya kalau bisa produksi itu sekitar 2 tahun ke atas ya. 2 tahun ke atas itu sudah kondisi matangnya dia
akan mengeluarkan hasil anak yang cukup banyak dan cukup banyak yang menetas karena sudah mapan ya. Sebenarnya kalau setahun ke atas itu juga udah bagus, sudah mulai mapan, tapi dia akan lebih mapan lagi kalau di usia 2 tahun ya. Nah, tetap kalian jaga kondisinya agar tidak mati gara-gara lemak ya. Kalau mati gara-gara lemak yang sebenarnya itu hal yang tidak perlu atau bisa ditangani, jadi kalian teledor dan menyebabkan obat kalian mati sia-sia ya. Dan kalian akan memberisi itu mati karena penyakit lain, karena kena virus ini lah. Jadi sebenarnya kalau kalian lebih teliti lagi, kalian lihat di kondisi perutnya dan lihat kondisi dia sedang lemah atau tidak, kalian akan tahu kalau obat itu ngelemak sebenarnya, matinya karena lemak, karena kelebihan lemak atau obesitas. Nah, itu masih tetap tangani kalau misalnya banyak penyakit yang seperti milet, senol ataupun yang lain seperti dia terkena virus pilek apa-apa, itu kondisi waktu dia wajar ya kena penyakit seperti haratan. Tapi kalau misalnya lemak itu sebenarnya kondisi yang harus kalian pantau ya, mati karena sia-sia tersiksa, emang karena makanannya kalian, porsinya kalian tambahkan dan kalian hanya mengejar produksinya ya. Kalau bisa jangan sampai mengejar produksinya, kalian tetap jaga si lobet itu tetap stabil ya, tetap produksi lancar, kondisi badannya juga stabil, bagus, kesehatan juga stabil. Nah, itu umur si lobet bisa sampai panjang, sampai 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun pun masih bisa, dan masih bisa menentaskan telur ya. Karena saya punya lobet yang usianya sampai 10 tahun, sampai 8 tahun, dan 11 tahun pun masih ada yang produksi. Emang kalau lobet itu di atas 5 tahun ataupun 7 tahun tidak selancar atau tidak sebagus atau tidak sebanyak yang di usia 2 tahun ataupun setahun, 3 tahunan ya, di bawah 4 tahunan ya, tidak sebagus itu. Kalau bertua harus kalian tetap jaga kestabilan lemaknya dan kestabilan kesehatannya agar dia bisa mentas kembali ya. Kalau cuma menelurkan saja, mau sampai usia berapapun tetap dia menelur, tapi yang susah itu buat menetaskan lagi si telurnya ya. Itu saja pembahasan tentang saya. Lobet mati gara-gara lemak ya. Beberapa lobet yang punya kalian itu mati karena lemak. Menurut saya jarang ada yang begitu ya. Masih saya kontrol terus kondisi badannya dan jarang sampai melemak banyak. Kalau misalnya kelihatan perutnya besar ataupun sudah mulai mengkrem ya, keluar lemaknya tapi tidak sampai kuning, saya pasti hentikan produksinya ya sampai berbulan-bulan, sampai 4 bulan 5 bulan itu nggak apa-apa. Yang penting kondisi lemaknya mulai menjut lagi. Nanti kalau sudah mulai menjut baru saya hidupkan lagi ya, tidak saya paksa ataupun saya tidak langsung jual. Kalau memang itu si lobet memang produksinya bagus dan mengeluarkan anak-anaknya yang bagus, tetap saya pertahankan dan saya rawat seperti itu ya. Nah, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa kalau sudah kalian nonton video ini, kalian like, kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Saya memamer tentang penyebab kematian gara-gara lemak ataupun obesitas ya. Dan alhamdulillah tempat saya masih bisa tertangani dan ada usia lobet yang sampai 10 tahun masih produksi juga, tapi tidak selancar yang masih muda ya. Dan tidak saya produksikan terus dia terus menerus ya. Kadang setahun kemarin saya produksikan dia cuma 4 kali ya, jatah dia menetas cuma 4 kali. Kalau yang masih muda-muda saya jatah dia bertelur bisa sampai 7 kali ya, ataupun 8 kali. Tapi kalau 8 kali itu susah, paling 7 sampai 6 kali sudah bagus ya, tapi dengan menghasilkan anak yang cukup banyak. Nah, itu saja, sampai ketemu lagi, sampai jumpa, dadah.